Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel, dan bagian yang ketiga pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian yang A dan bagian yang B. Bagian yang pertama, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Jadi sifat yang ada pada makhluk hidup ini adalah sifat yang didapat dari kedua induknya. Sifat dari kedua induknya bisa sampai kepada keturunannya melalui suatu materi yang disebut dengan materi genetik. Materi genetik sendiri penyusunnya yaitu terdiri dari kromosom. Kromosom dalam tubuh manusia itu berada di dalam sel, tepatnya di dalam inti sel. Kromosom sendiri tersusun dari gabungan DNA. Dan DNA sendiri tersusun dari kumpulan atau gabungan gen. Dan gen inilah yang sebenarnya membawa sifat yang akan diwariskan kepada keturunan dari induknya. Di slide yang ditampilkan di situ ada sel, kemudian di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom. Kromosom apabila diurai itu terdiri dari DNA dan DNA terdiri dari gen. Penyusun materi genetik yang kedua yaitu DNA dan RNA. Ada beberapa perbedaan tentang DNA dan RNA, diantaranya yang pertama adalah susunan gula pentosanya. Jika DNA, susunan gula pentosanya berupa deoksiribosa, sedangkan jika RNA, gula pentosanya berupa ribosa. Kemudian perbedaan yang kedua, DNA itu mengandung timin, sedangkan RNA tidak mengandung timin tetapi mengandung urasil. Perbedaan yang ketiga adalah DNA terbentuk atau memiliki bentuk ganda atau rantai ganda, double helix, sedangkan RNA dia adalah rantai tunggal atau single helix. Seperti terlihat di gambar, DNA dia berpasangan. Rantainya rantai ganda double, sedangkan untuk RNA dia hanya sendiri. Rantainya tunggal. Untuk basa nitrogennya, DNA terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan timin, sedangkan RNA terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Yang berikutnya, peran materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau istilahnya disebut dengan genotip.
Dan biasanya untuk sifat genotip ini disimbolkan dengan huruf. Jika sifatnya bersifat dominan biasanya disimbolkan atau ditulis dengan huruf kapital. Apabila sifatnya resesif ditulis atau disimbolkan dengan huruf kecil. Dan ada sifat-sifat yang tampak atau kelihatan dari luar, ini dikenal istilahnya dengan istilah fenotip. Jadi sifat ada yang bisa diamati langsung, ada yang tidak bisa diamati secara langsung. Yang tidak bisa diamati secara langsung istilahnya dikenal dengan genotip. Genotip biasanya ditulis atau dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf, inisial huruf. Bisa huruf kapital untuk sifat yang dominan, bisa huruf kecil untuk sifat yang resesif. Sedangkan sifat yang bisa diamati atau kelihatan dari luar, tampak dari luar, itu dikenal dengan istilah sifat fenotip. Biasanya karena bisa diamati dari luar itu ditulis secara langsung atau ditulis dengan kata-kata. Di sini ada contoh sifat genotip. Yang pertama adalah A kapital berpasangan dengan A kapital. Untuk genotip ini ditulis berpasangan. A kapital berpasangan dengan A kapital disebut homozigot dominan. Disebut homozigot karena memiliki tipe yang sama, sama-sama dominan, sama-sama besar, sama-sama kapital. Disebut dominan karena dia ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang kedua adalah heterozigot. Heterozigot ini adalah pasangan genotip yang berbeda. Satu menggunakan huruf kapital dan pasangannya menggunakan huruf kecil. Apabila pada heterozigot seperti ini, maka penulisannya yang huruf kapital ditulis terlebih dahulu. Contoh yang ketiga adalah homozigot resesif. Homo itu artinya sama, sedangkan resesif ini sifat genotip yang dituliskan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi A kecil berpasangan dengan A kecil. Ke bagian yang berikutnya yaitu hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Hukum pewarisan sifat dikenal dengan istilah hukum Mendel karena orang yang pertama kali belajar tentang pewarisan sifat ini bernama Gregor Johann Mendel. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, beliau dianugerahkan disebut sebagai Bapak Genetika. Sehingga hukum pewarisan sifat itu dikenal sebagai hukum Mendel. Karena Gregor Johann Mendel ini adalah salah satu ilmuwan yang pertama mempelajari tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel kita nanti akan belajar ada 3 bagian. Yang pertama persilangan monohibrid dominan, persilangan monohibrid intermediate, dan persilangan dihibrid. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan fokus pada persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Yang pertama, persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Jadi persilangan monohibrid sekali lagi sesuai dengan namanya, mono artinya satu, hibrid itu perkawinan atau persilangan. Jadi persilangan monohibrid ini adalah persilangan yang hanya memperhatikan atau kita fokus
pada satu sifat saja yang kita amati. Di sini contohnya adalah persilangan bunga yang berwarna ungu disilangkan dengan bunga yang berwarna putih, di mana bunga berwarna ungu itu bersifat dominan, sedangkan bunga yang berwarna putih itu bersifat resesif. Jadi karena persilangannya adalah bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih, maka parentalnya, induknya adalah bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Kemudian didapatlah ternyata keturunannya bunga berwarna ungu. Setelah didapat keturunan F1, kemudian F1 disilangkan dengan F1 untuk mendapatkan F2. Jadi bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna ungu. Yang pertama tadi induknya bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih. Berwarna ungu ditulis genotipnya B besar, B besar, sedangkan bunga yang berwarna putih B kecil, B kecil. Ketika disilangkan, ternyata menghasilkan keturunan F1 bunga berwarna ungu, tetapi genotipnya B besar dan B kecil. Kemudian F1 disilangkan dengan F1 untuk mendapatkan F2, sehingga bunga berwarna ungu B besar B kecil disilangkan dengan bunga berwarna ungu B besar B kecil. Dicari gametnya sesuai dengan kotak seperti gambar di samping. Di situ ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga jantan yang di atas memiliki dua gamet, yaitu B kapital dan B kecil. Sedangkan bunga perempuan berada di samping, sama-sama memiliki dua gamet, yaitu B kapital dan B kecil. Kolom yang pertama maka diisi B besar, B besar. Kolom yang kedua diisi B besar, B kecil. Kolom yang ketiga diisi B besar, B kecil. Sedangkan kolom yang keempat diisi B kecil, B kecil. Kolom yang terdapat huruf B kapital, maka dia akan memiliki sifat fenotip berwarna ungu. Sedangkan kolom yang tidak terdapat B kapital, maka bunganya akan berwarna putih. Jadi dari 4 kotak tersebut ada 3 kotak yang terdapat B kapital sehingga dia berwarna ungu, sedangkan 1 kotak dia tidak terdapat B kapital sehingga dia berwarna putih. Rasio atau perbandingan F2 yang didapat, maka perbandingannya adalah bunga berwarna ungu dibanding bunga berwarna putih sama dengan 3 dibanding 1. Yang kedua, persilangan monohibrid intermediate. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Jadi perbedaan persilangan monohibrid dominan dengan persilangan monohibrid intermediate adalah jika persilangan monohibrid dominan, maka ada sifat dominan, ada sifat resesif. Ada sifat yang menang, ada sifat yang kalah. Seperti tadi, apabila B kapital ketemu dengan B kecil, maka sifatnya yang menang adalah B kapital. Seperti pada contoh sebelumnya, B kapital itu sifat bunga warna ungu, B kecil sifat bunga warna putih. Ketika B besar ketemu B kecil, maka yang muncul sifat huruf B
kapital, yaitu bunga berwarna ungu. Sedangkan bunga berwarna putih itu baru muncul ketika dia tidak ada huruf B kapital. Itu jika persilangan pada monohibrid dominan. Tetapi jika persilangan pada monohibrid intermediate, di sini tidak ada istilah dominan dan tidak ada istilah resesif. Jadi ketika ada dua genotip yang berbeda heterozigot, maka akan muncul sifat perpaduan. Di sini ada contoh persilangan bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Ternyata setelah disilangkan menghasilkan keturunan F1 bunga berwarna pink atau bunga berwarna merah muda. Dan ketika bunga berwarna merah muda F1 disilangkan dengan bunga berwarna merah muda, akan didapat keturunan sesuai tabel gambar yang ada di layar, di slide. Jadi akan ada 4 kotak di situ. 1 bunga berwarna merah, 2 bunga berwarna pink atau merah muda, sedangkan 1 bunga berwarna putih. Jadi perbedaannya, jika pada persilangan monohibrid dominan perbandingannya 3:1, sedangkan jika pada persilangan monohibrid intermediate persilangannya 1:2:1. Sifat fenotipnya jika persilangan monohibrid dominan itu hanya ada 2, yaitu yang dominan dan yang resesif. Sedangkan pada persilangan monohibrid intermediate di sini sifatnya ada 3 macam. Ada yang homozigot huruf besar, ada yang heterozigot, dan ada yang homozigot tetapi homozigot huruf kecil. Oke, demikian video penjelasan tentang pewarisan sifat. Untuk bisa memahami materi ini, silakan baca uraian materinya. Kemudian jika masih kesulitan bisa menghubungi atau bisa menanyakan melalui kolom komentar atau bisa melalui WA group atau bisa juga melalui kelas di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.